Kita baca 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35, 36. Satu Samuel 17 ayat 34, 35 dan 36. Kita baca sama-sama ayat ini. Satu dua sudah ada di layar. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan pada Allah yang hidup." Tepuk tangan bagi Allah. Daud yang kecil menghadapi Goliat sang raksasa, dia bisa mengalahkan dengan keberanian yang dahsyat dan ajaib, karena dia percaya penyertaan Tuhan, dia percaya kehadiran Tuhan, dia percaya firman Tuhan, dia percaya kuasa Tuhan, dia percaya janji Allah. Dia berkata ini kepada Saul sang raja. Saudara tahu? Saul dipilih sebagai raja dilihat dari penampilannya, dilihat dari perawakannya tinggi. Saul dipilih sebagai raja Israel pertama. Itu karena orangnya tinggi, cakap, bagus, lalu pilih dia sebagai raja. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia tidak berkenan kepada Allah. Tapi Daud dipilih dari tengah-tengah keluarga. Bapaknya Isai, ke-6 kakak-kakaknya, ibunya, dan dari orang yang dianggap sepele di dalam keluarga. Tuhan pilih dia. Kenapa? Dia berkenan kepada Allah. Waktu saya mulai di sini, waktu Aholiab, anak yang pertama, Samuel datang kepada Isai. Tuhan suruh untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja. Isai bilang, "Aholiab, lewat." Samuel bilang, "Tidak." Yang kedua, tidak. Ketiga, tidak. Sampai terakhir ke-6. Tidak. Isai lupa kalau dia punya satu anak yang masih ada di ladang. Dia berharap kalau anak-anaknya yang tampan, yang tinggi besar, yang bagus-bagus, yang bisa dipilih sebagai tentara Israel, yang masuk di medan bakti bersama-sama dengan pemimpin mereka, Raja Israel, yang juga sekaligus jenderal panglima perang Israel, ternyata tidak dipilih Tuhan. Tuhan tahu siapa mereka. Hati mereka tidak terpaut kepada Tuhan. Hati mereka tidak terikat dengan Tuhan. Haleluya. Saul yang hebat tidak terikat dengan Tuhan. Mereka andalkan kekuatan manusia. Tapi Daud, kenapa punya keberanian? Dia dipilih Tuhan karena hatinya berkenan, terikat melekat dengan Tuhan. Makanya dia bilang, "Hambamu ini biasa." Bilang kiri kanan, biasa. Sama-sama katakan, bangun kebiasaan.
yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Mari kita belajar, bangun kebiasaan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Ini yang punya Daud. Bangun kebiasaan yang selalu menyukakan Tuhan. Bangun kebiasaan yang selalu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Bangun kebiasaan itu. Jangan biarkan kebiasaan itu yang merupakan Goliat dalam diri kita seperti Saul, seperti kakak-kakaknya yang sudah tua, sudah berjenggot, sudah putih berjenggot, lambang ketuaan, lambang ubanan. Tetapi dari kecil sampai besar tidak mengandalkan Tuhan dengan sesungguhnya. Halo? Waktu Daud ada di medan bakti, perhatikan. Waktu Daud ada di medan bakti, disuruh bawa bekal untuk menjumpai kakak-kakaknya. Dia melihat situasi perang. Dan ternyata berhari-hari, 40 hari, sang raksasa terus mengejek, mengolok tentara Israel. Mengolok dan mengejek. Saul ketakutan. Seluruh tentara ketakutan. Tibalah Daud di medan perang. Apa yang terjadi? Daud maju. Dia kaget. Ini kenapa? Ini siapa ini? Siapa yang bisa mencemooh Allah Israel? Ini siapa yang bisa orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang berani mencemooh tentara Israel? Kepunyaan Allah. Aholiab ketemu. Kenapa? Tidak, Bapak suruh bawa makanan. Kenapa kau bicara? Saya cuma tahu. Kenapa itu orang? Kok tidak ada yang berani? Kenapa itu orang? Ternyata kenapa itu orang? Mencemooh Allah Israel. Ini yang tadi pujian katakan. Melekat dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, berharap percaya kepada Tuhan. Ini kekuatan yang harus kita bangun sebagai satu kebiasaan kita. Amin. Yang selalu mengandalkan Tuhan. Ini siapa? Mencemooh Allah Israel. Wah. Bayangkan. Perkataan Daud di medan perang sampai kepada Saul. Saul mendengar dan Saul bertanya, siapa kau? Saya anak Isai. Dia bilang, jangan seorang pun di antara tentara Israel yang takut menghadapi. Saya akan maju menghadapinya. Sampai kepada Saul. Saul bilang, kau bisa? Dia bilang, saya biasa. Ini. Saya biasa. Bilang saya biasa. Menggambalakan kambing domba ayahku. Dan bila datang singa atau beruang yang menerkam salah seekor dari kumpulan kawanan domba, saya kejar. Saya menangkapnya. Saya melepaskan dari mulutnya. Dan bila dia berdiri untuk menyerang, saya tangkap jenggotnya. Saya hajar dia dan saya bunuh. Dari mana kekuatan keberanian? Dari keterikatan dengan Allah. Amin. Dari keterikatan dengan Allah. Itu yang harus kita belajar. Masalah, situasi, kondisi seberat, sesukar apapun, keterikatan kita dengan Tuhan akan melepaskan kita dari seluruh beban pergumulan yang berat. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak seperti Saul, tidak seperti kakak-kakaknya, sudah ubanan, sudah perang berkali-kali, punya nama tersohor karena selalu menang dalam peperangan. Tapi ketika menghadapi seorang Filistin saja yang badannya besar, Saul yang berjenggot, kakak-kakaknya yang tua yang sudah ubanan, ada di medan perang, tidak mampu menghadapi. Kenapa? Itulah Goliat mereka yang belum lepas, yang harus dihancurkan, yang harus dihancurkan. Daud yang kemerah-merahan, tampil beda. Kenapa? Dia terikat dengan Tuhan, dia terhubung dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Itu membuat dia punya keberanian. Kenapa? Dia terikat. Hambamu ini biasa. Kata biasa, hambamu ini biasa. Itu pernyataan sikap pemimpin, pernyataan sikap
tanggung jawab terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya, bahwa saya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Perintah ayah saya gembalakan. Itu pernyataan sikap tanggung jawab untuk memelihara, pernyataan sikap untuk menyelamatkan, membebaskan dari seluruh tantangan dan persoalan. Itu pernyataan sikap. Hambamu ini biasa. Ketika masalah datang kepada kita, kita harus berkata, saya biasa. Saya biasa. Dipercayakan Tuhan. Artinya apa? Keselamatan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan, kita bertanggung jawab untuk mengerjakannya dalam takut dan gentar akan Allah. Amin. Keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan harus kita bertanggung jawab untuk mengerjakannya dengan takut dan gentar akan Allah. Artinya apa? Seluruh sikap kehidupan kita yang lama, seperti Goliat yang masih belum mati, harus dimatikan. Dengan apa? Dengan kekuatan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Daud berani karena itu. Bukti kakak-kakaknya ketakutan, lari, semuanya. Tapi begitu dia berhadapan dengan Goliat, pernyataan Daud, dia bilang dalam firman Tuhan, engkau menghadapi aku. 40 hari dia terus teror dan mengejek tentara Israel dan Saul. Tapi hari itu Daud bilang, engkau menghadapi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku menghadapi engkau. Perhatikan, menghadapi engkau dengan nama Allah Israel. Perhatikan, kita baca ayat 45. Baca ayat 45. Luar biasa. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentaramu, orang Filistin, kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Tepuk tangan bagi Allah kita. Hari ini juga pertanyaan untuk kita. Waktu dia menghadapi Goliat itu dia bawa parang atau tidak? Tidak. Perhatikan baik. Dia menghadapi Goliat, dia tidak bawa parang, pedang, tidak bawa tombak, tidak bawa lembing, tidak bawa yang lain, senjata lain. Tapi pernyataan kuasa Allah di dalam dia hari ini juga. Kau akan saya bunuh. Kau akan mati di dalam tangan saya. Kepalamu akan saya penggal. Dia tidak punya parang, dia tidak punya pedang. Kepalamu akan saya penggal dan tubuhmu akan saya berikan kepada binatang buas. Dan tubuh tentara-tentaramu akan diberikan kepada seluruh binatang buas, supaya dunia tahu bahwa Allah Israel punya Tuhan. Masalah persoalan tantangan seberat apapun datang kepada kita, waktu kita terhubung dengan Tuhan, terikat dengan Tuhan, katakan, aku biasa terikat dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Pertanyaannya, koreksi dalam hidup kita, hati kita, sudah berapa banyak Goliat yang adalah kebiasaan hidup kita yang belum taat kepada Tuhan, yang merupakan Goliat dalam kita. Berapa banyak yang sudah mati, berapa yang masih hidup? Siapa yang harus kasih mati? Halo? Siapa yang harus kasih mati? Kita masing-masing. Perhatikan. Pernah ingat khotbah saya
2 tahun lalu kurang lebih. Jangan punya iman kerumunan, tapi iman personal yang kuat. Amin. Bilang, jangan iman kerumunan, tapi iman pribadi. Ini Tuhan perlu, Tuhan minta. Daud punya iman personal yang kuat, bukan kerumunan. Aholiab dan adik-adiknya bersama Saul punya iman itu iman kerumunan. Kalau kumpul sama-sama, ayo maju. Tapi kalau ditantang, ayo satu-satu. Ada yang maju kan tidak? Waktu Goliat bilang, maju satu-satu, 1 lawan 1. Berapa banyak yang maju dari tentara Israel? Ada? Tidak ada. Waktu kita banyak dalam pertemuan orang percaya, menyala rohnya. Tapi waktu kita sendiri, bisa? Ini yang Tuhan minta. Jangan punya iman kerumunan. Iman harus personal, pribadi, kuat terhubung dengan Tuhan. Itu yang Daud punya. Daud di ladang dia sendiri. Bukan dengan orang lain, dia sendiri. Dia latih di sana, kuat di sana. Kenapa? Dia taat pada Tuhan. Nah, saya mau katakan begini. Goliat dalam pribadi kita, hidup kita secara pribadi, tidak akan pernah mati kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, Goliat tetap hidup. Goliat tetap berkuasa. Maka seperti 2 minggu lalu saya bilang, maka piring terbang, pintu banting, dan segala macam. Kenapa? Goliat belum mati. Panci kena wajan kena dinding, dan segala macam. Kenapa? Goliat belum mati. Bahkan sampai berjenggot. Goliatnya sampai berjenggot. Itu gambaran daripada singa beruang yang berjenggot. Itu gambaran usia kelakuan yang kurang bagus itu masih terus sampai tua. Sampai tua masih ada kelakuan seperti itu. Tuhan bilang matikan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Itu Tuhan bilang untuk siapa? Untuk kita semua. Masing-masing untuk matikan dalam diri kita masing-masing. Bukan orang lain yang mematikan. Betapa memalukan kalau orang lain yang mematikan. Orang lain tidak bisa. Tuhan beri kepada kita kehendak bebas. Maukah tidak? Coba tanya kiri kanan. Kau mau kasih mati kah tidak? Nah, kau mau kasih mati, kau mau Goliat kah tidak? Tidak mungkin saya yang kasih mati. Karena kau punya kehendak bebas. Halo? Halo, tepuk tangan bagi Tuhan. Tadi dengar jawaban apa? Semua bilang mau, ada yang bilang tidak mau. Pas saya bilang, saya mau matikan Goliat di dalam saya. Amin. Goliat marah-marah, Goliat yang tidak sabar, Goliat yang harga diri, dan Goliat macam-macam. Macam Goliat di dalam hidup kita. Itu kebiasaan lama kita. Seringkali Goliat itu yang sudah tua. Lalu diingatkan, jangan begitu. Mungkin yang kecilnya kasih ingat. Jangan begitu. Lalu Goliat yang tua yang sudah berjenggot dia bilang begini. Anak kecil baru kemarin kasih nasihat lagi, ajar orang tua lagi. Padahal Goliat di dalamnya. Betul-betul itu salah Goliatnya. Anak bilang, anak kecil, aduh. Bapak jangan begitu. Hah? Anak kecuping halus baru kemarin kasih ingat Bapak lagi. Padahal ini betul-betul Bapak salah. Bapak ada lakukan kesalahan. Bapak jangan begitu. Jangan biasa begitu. Kenapa? Bapak punya kebiasaan. Ibadah begini kadang tidak hadir. Itu kebiasaan. Bangun kebiasaan terhubung dengan Tuhan. Kadang kita bangun kebiasaan. Nah, sesuatu yang kita bangun lama, kelamaan, apakah sikap hidup kita
yang baik, kita bangun dan kita bangun lama akan menjadi satu kekuatan. Juga sikap-sikap yang tidak baik, tapi terus kita bangun dan kita pegang teguh, lama-lama juga menjadi satu kekuatan. Bisa tangkap maksudnya? Bisa? Jadi baik atau buruk, waktu kita punya prinsip untuk pegang, pertahankan itu lama-kelamaan akan menjadi satu kekuatan. Seperti gambaran beruang yang berjenggot, yang tidak mau dihajar. Nah, kebiasaan seperti ini, Tuhan bilang, seperti Daud, saya biasa menggembalakan. Artinya apa? Tanggung jawab kita untuk mengerjakan keselamatan kita masing-masing. Tanggung jawab kita untuk memperjuangkan keselamatan kita masing-masing. Jangan lihat dulu yang lain. Karena kalau lihat orang lain, Alkitab bilang, selumbar di mata orang kita bisa lihat, padahal ada balok di mata. Amin. Padahal ada balok di mata. Hai engkau orang munafik, bagaimana kau bisa melihat selumbar di mata orang, padahal ada balok di matamu? Keluarkan balok di matamu, baru kau bisa melihat selumbar di mata saudara. Amin. Artinya Goliat kita harus mati dulu, baru kita bisa tegur yang lain. Amin. Goliat kita harus mati dulu, baru kita bisa ingatkan yang lain. Haleluya. Kayak kurang suara. Haleluya. Haleluya. Firman mengajar kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya. Daud punya keberanian karena dia punya iman. Katakan sama-sama, saya punya iman. Saya bisa mematikan Goliat di dalam saya. Makin hari suara makin turun. Ulang, saya pasti bisa mematikan Goliat di dalam saya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Karena orang lain tidak bisa kasih mati kecuali kita sendiri. Amin. Siapapun tidak bisa kasih mati. Hamba Tuhan hebat apapun, tumpang tangan sampai jenggot-jenggot tercabut, tidak bisa berubah. Kalau kita tidak bikin hati kita untuk berserah kepada Tuhan, tidak bisa. Haleluya. Tidak bisa. Tapi kalau kita punya kerelaan hati, Tuhan bilang, jangan dengan duka dan paksa, tapi berikan dengan kerelaan hati. Maka engkau berkenan kepada Tuhan. Tuhan senang dengan usahamu, Tuhan senang dengan perjuanganmu, Tuhan senang, Tuhan suka dengan caramu untuk terikat dengan Dia. Punya iman personal yang kuat dengan Dia. Amin. Haleluya. Haleluya. Coba kita baca sama-sama. Untuk melakukan semua yang Tuhan kehendaki, kita tidak bisa melangkah dengan kekuatan kita. Kita melangkah harus dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Kenapa Saul bisa punya ketakutan yang luar biasa? Tentara Israel punya ketakutan yang luar biasa karena tidak punya hikmat. Baca 1, 2, 3. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Untuk kita bisa menang, punya hikmat. Apa itu hikmat?
Hikmat adalah takut akan Tuhan. Waktu mencoba untuk melakukan sesuatu yang salah, yang menyakitkan, yang membawa kita kepada kebinasaan, yang menyakiti orang lain, harus minta hikmat, minta petunjuk Tuhan. Kenapa Daud menang? Karena Daud menang. Daud setiap langkah hidup selalu mengandalkan Tuhan. Bilang selalu mengandalkan Tuhan. Selalu mengutamakan Tuhan, selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Waktu dia berhadapan tentara Israel berhadapan dengan orang Filistin untuk mau merebut kota Kehila, Daud bertanya kepada Tuhan begini, Tuhan, apakah saya harus maju merebut Kehila? Tuhan bilang maju, selamatkan Kehila. Itu Daud tidak bertindak sendiri, dia bertanya. Karena dia selalu terhubung dengan Tuhan. Dia percaya akan janji Tuhan. Waktu dia merebut Hebron, dia bertanya, Tuhan, apa saya harus maju? Tuhan bilang maju. Hebron saya serahkan ke dalam tangan. Wah, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Pesannya untuk kita begini. Setiap kali masalah persoalan apapun itu yang kita hadapi, secara pribadi, keluarga, rumah tangga, satu dengan yang lain, bertanya dalam hati, apakah saya harus tanggapi dengan langsung menjawabnya dengan keras atau kasar? Bagaimana caranya saya harus menghadapnya? Tanya Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, saya harus bisa bicarakan. Tuhan, bisakah saya menghadapi? Tuhan, bagaimana cara saya untuk menghadapinya? Bagaimana cara saya untuk bisa menyelesaikannya? Tanya, jangan langsung bertindak seolah-olah kau Tuhan. Amin. Ini yang kadang-kali menyakitkan, menjerumuskan kita secara pribadi dan menyakitkan banyak orang di sekitar kita. Apa-apa tanya Tuhan. Bilang kiri kanan, apa-apa tanya Tuhan. Itu praktek dalam keluarga dulu. Amin. Praktek dalam keluarga, apa-apa tanya Tuhan. Responi dulu hati Tuhan. Kenapa? Tuhan tinggal di mana? Tuhan tinggal di mana? Di hati. Tuhan tinggal di hati. Jangan buat Tuhan menangis. Tuhan tinggal di hati. Tapi begitu meresponi sesuatu, langsung dengan keras, langsung dengan kasar. Seolah-olah tidak ada Tuhan di hati. Itu Goliatnya belum mati. Daud punya keberanian. Karena ia terikat dengan Tuhan. Makanya dibilang, kau menghadapi aku dengan pedang tombak lembing, tapi aku menghadapi engkau dengan nama Allah semesta alam. Amin. Hadapi segala kelemahan kita dengan nama Yesus. Firman Tuhan bilang gini, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bisa tidak? Kalau kemarin dalam nama Yesus saya pukul kau, bisa? Dalam nama Yesus saya maki kau, bisa? Halo? Semua dalam nama Yesus? Kan tidak bisa. Amin. Haleluya. Daud seperti itu. Mengajarkan saudara saya harus bisa dan bisa. Yang berikut, taat dan rendah hati.
kita akan semakin indah di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau sikap taat dan rendah hati, meskipun dia telah diurapi menjadi raja dan menghadapi banyak tantangan, tetapi dia selalu punya sikap taat dan rendah hati. Wow, luar biasa. Apa-apa dia tanya Tuhan. Apa-apa dia tanya Tuhan. Tadi saya sudah katakan. Apa-apa dia tanya Tuhan. Sebelum mengambil keputusan, sebelum melangkah, dia tanya Tuhan dulu. Mengajarkan kita. Sebelum melakukan apapun, tanya Tuhan. Itu sikap taat dan sikap rendah hati. Itu yang buat Tuhan pilih. Nah, Tuhan tidak panggil orang yang memenuhi syarat. Saya ulangi, Tuhan tidak panggil orang yang memenuhi syarat. Tapi Tuhan memperlengkapi orang yang Ia panggil. Bisa tangkap? Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tidak panggil orang yang memenuhi syarat. Karena tidak ada satu manusia pun di kolong langit ini yang memenuhi syarat untuk dipilih Tuhan. Betul? Semuanya berdosa, telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi semua yang menerima panggilan Tuhan datang kepada Dia, saudara dan saya termasuk di dalamnya. Yang dipanggil Tuhan dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam ketidakberdayaan, dalam dosa dan kecemaran. Waktu kita meresponi panggilan Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Waktu kita berserah dalam tangannya, Dia berikan kemampuan kepada kita untuk mengubah kita, menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan memperlengkapi orang yang Dia panggil, bukan Dia pilih orang yang memenuhi syarat. Karena tadi syaratnya ternyata Aholiab tidak memenuhi syarat, semua tidak memenuhi syarat, tapi Daud menyenangkan hati Tuhan. Daud dipanggil, dia menyenangkan hati Tuhan sampai dipilih menjadi raja, sekalipun kemudian dia pernah jatuh. Ini poin yang akan kita bahas di topik yang berikut. Punya berkata sendiri. Haleluya. Kita akan belajar sendiri lagi. Tapi sikap rendah hati, rela, siap menerima teguran, siap menerima hajaran, siap menerima pengajaran. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sikap taat dan rendah hati menjadi kebiasaan yang harus kita bangun selalu. Amin. Taat dan rendah hati harus menjadi sikap yang harus selalu kita bangun setiap waktu. Daud taat kepada Tuhan sampai ia dikejar, sampai dibunuh pun dia tidak pernah membalas. Kenapa? Dia tahu apapun yang terjadi selalu diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Dia tidak mencoba untuk membalas. Sekalipun beberapa kesempatan dia tidak bisa untuk menyerang orang yang diurapi Tuhan. Padahal Saul benar-benar bersalah. Amin. Benar-benar bersalah. Tapi kenapa dia berkenan? Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Ya, luar biasa. Kalau itu yang saudara dan saya punya. Setiap kali kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan, gerak langkah, sikap, perbuatan, hati pikiran kita harus berusaha hanya menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa ada saatnya, ada waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi hanya mau menyenangkan telinga saja. Baca sama-sama 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4.
2 Timotius 4 ayat 3 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ayat 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, dikatakan tadi di ayat yang ketiga tadi, akan datang waktunya. Menurut saudara, waktunya sudah datang atau belum? Sudah. Waktunya sudah datang, sudah lama waktunya sudah datang. Orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Banyak ajaran-ajaran yang tidak sehat yang kita ikuti di sosmed begitu banyak. Amin. Salah satu di antaranya saya mau sampaikan. Pengajaran begitu banyak. Jangan lagi bawa perpuluhan. Perpuluhan hanya memperkaya pendeta. Perpuluhan hanya memperkaya gembala sidang. Perpuluhan hanya untuk pribadi, keluarga pendeta. Jangan lagi bawa. Firman Tuhan bilang apa? Ini contoh menyenangkan telinga. Betul. Dan orang-orang yang seperti itu sudah mati semua itu. Kenapa? Memberitakan ajaran yang tidak sehat. Tuhan bilang, bawalah persepuluhanmu ke rumah perbendaharaan, supaya tersediakan makanan di sana. Demikian firman Tuhan. Dan ujilah aku, apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Ku berlipat-lipat ganda kepadamu. Saya mau katakan begini, firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Seluruh persembahan kita kepada Tuhan dalam pekerjaan yang berupa uang, saya katakan yang berupa uang adalah benih. Bilang uang itu benih. Yang kita tabur itu benih, mau itu pembangunan, mau itu perpuluhan, mau itu syukur dan semua itu adalah benih yang kita tabur di ladangnya Tuhan. Waktu musim kering datang, kita tidak kelaparan karena kita sudah tanam benih yang akan bertumbuh dan berbuah. Artinya Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan pada saat kekeringan. Amin. Seperti sekarang ini, pada saat seperti sekarang ini, krisis global, tapi kalau kita tidak tabur benih, berarti apa? Kalau benihnya kita tabur, tidak tabur, artinya apa? Benihnya itu kita makan. Waktu datang musim kering, kita ada persediaan apa tidak? Tidak ada. Kenapa? Karena benihnya kita sudah makan, betul? Benih yang harus kita tabur kita sudah makan. Jadi waktu datang musim kering, orang lain panen, kita tidak panen. Amin. Ini firman Tuhan. Ini hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Dan ini keluar dari mulut Tuhan. Amin. Dan waktu musim kering datang karena tidak menabur, lalu tidak menuai, lalu berseru untuk Tuhan. Lapar ini, masih ikut Tuhan. Tuhan lapar, Tuhan lapar. Kami lapar. Tuhan bilang, nah, karena saya sudah bilang, Tuhan tidak marah. Tuhan tidak marah. Kamu tidak menabur, makanya kamu lapar. Kamu tidak menabur, makanya kamu lapar. Orang lain tuai, kamu tidak tuai. Benihnya kan kamu makan. Tuhan tidak marah itu. Tuhan tidak marah. Yang marah seringkali, seperti sekarang saya kasih ingat. Amin. Seringkali pendeta yang marah. Tapi Tuhan tidak marah. Pertanyaannya, kalau tabur benih, kemudian tidak tabur benih, tapi musim kering, kelaparan, selamat apa tidak? Yang tidak menabur selamat apa tidak?
Yang menabur, tidak menabur, selamat semuanya. Pasti selamat. Tapi yang tidak menabur kelaparan karena tidak menabur. Selamat tapi lapar. Bisa tangkap? Selamat tapi kelaparan. Tapi kelaparan karena tidak menabur. Tapi yang menabur tidak kelaparan, menikmati. Itu firman. Yang ditabur pasti dituai. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini contoh yang saya kasih. Jadi kita pegang firman Tuhan, taat dan rendah hati, setia bukan firman Tuhan. Kita menjadi orang yang terus diberkati Tuhan. Tuhan Yesus berkati.